Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel On Comedy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini, kami akan melanjutkan alur cerita anime Mashle. Setelah menyelesaikan alur cerita dari season pertamanya, sekarang sudah saatnya untuk melanjutkan di season keduanya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Scene dimulai dengan dijelaskan bahwa visioner suci adalah orang-orang yang berbakat dalam menggunakan sihir, sekaligus mereka adalah pengelola dunia sihir itu. Kandidat yang menjadi visioner suci akan mendapatkan tawaran untuk masuk ke biro sihir. Sedangkan biro sihir adalah lembaga hukum tertinggi yang mengatur dunia sihir itu. Mereka mempunyai wewenang untuk menggunakan kekuatan demi melindungi negara dari pihak-pihak berbahaya. Kemudian juga diperlihatkan salah satu visioner suci yang bernama Rein Ames yang bertugas pengelolaan alat sihir Ken Pedang. Kemudian dijelaskan juga setelah mengalahkan Magia Lupus di season 1, semua koin asrama Lang berpindah ke asrama Adler. Dengan begitu, Mas dan kawan-kawan semakin dekat untuk menjadi visioner suci. Akan tetapi, karena pertarungan tersebut, Mas yang tidak bisa menggunakan sihir menjadi rumor di seluruh akademi. Kemudian scene berpindah, di mana ada Mas dan Finn sedang berbincang-bincang ingin mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Kemudian datang seorang siswa, sebut saja si Jambul. Si Jambul berkata kepada Mas, karena Mas tidak bisa menggunakan sihir, itu akan menjadi masalah besar. Finn yang tidak ingin menanggapi si Jambul, dia pun mengajak Mas untuk pergi. Akan tetapi, si Jambul berkata kepada Finn, jika Finn melindungi Mas, dia akan menjadi tersangka, dan konsekuensinya, Finn akan dikeluarkan dari akademi. Mendengar hal itu, Finn pun merasa kesal. Akan tetapi sebelum melakukan sesuatu, si Jambul tiba-tiba saja ambruk. Dan ternyata itu adalah ulah lance yang menggunakan sihir gravitasinya. Kemudian datang Lemon dan Dot yang ternyata dia terluka parah. Sampai-sampai seluruh tubuhnya dibalut dengan perban. Singkat cerita, Mas dan kawan-kawan melangsungkan pesta perayaan kemenangan di kamar Finn. Di sana juga ada Abel dan Razor yang ternyata diundang oleh Mas. Razor yang disapa oleh Lemon tiba-tiba saja tingkahnya aneh. Dan itu terjadi karena abis Razor jarang mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan wanita. Kemudian abis Razor berkata kepada Mas bahwa Mas telah diincar oleh kelompok Innocent Zero. Razor juga berkata bahwa Innocent Zero adalah kelompok kejahatan nomor 1 di dunia sihir ini. Mereka mencari dan mengumpulkan orang-orang yang mempunyai sihir tinggi. Razor juga menjelaskan, karena telah membantu Innocent Zero, Abel pun mendapatkan kekuatan dari mereka, sampai akhirnya dia mendapatkan garis sihir ketiganya. Ketika perbincangan itu, tiba-tiba saja ada burung hantu yang membawa surat kepada Mas, hingga surat itu dibuka membuat mereka terkejut. Singkat cerita, keesokan harinya, ternyata Mas diundang ke biro sihir untuk diadili. Di sana ada seseorang yang bertugas seperti hakim yang mengatakan karena Mas telah menyembunyikan bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir, Mas harus dihukum karena itu merupakan kejahatan berat. Orang itu mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh dewa dan sihir merupakan mukjizat dan indah yang harmonis. Karena itulah Mas dianggap sebagai bug yang mengancam mukjizat itu.
Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang bernama Ryo Grans. Dan ternyata dia adalah salah satu visioner suci, kapten pasukan keamanan sihir Ken Cahaya. Ryo berkata kepada Mas bahwa mereka hidup di dunia ini berdasarkan aturan. Dan aturan hanya untuk mayoritas. Karena itulah, Mas harus memenangkan mayoritas tersebut untuk dianggap di dunia sihir ini. Kemudian Ryo melemparkan sebuah kartu yang berubah menjadi lilin. Dia berkata kepada Mas bahwa Mas harus menyalakan lilin itu tanpa menyentuhnya. Dia juga menambahkan, karena sihir adalah mukjizat di dunia ini, Mas harus menunjukkan sesuatu yang lebih kuat dari mukjizat tersebut. Mas pun berkata jika dia akan memenangkan mayoritas itu dengan tinjunya. Akan tetapi, sesuatu terjadi kepada Mas, dan ternyata itu adalah beberapa orang visioner suci yang diminta oleh kepala sekolah untuk datang ke tempat itu. Kita perkenalkan satu persatu anggota visioner suci ini. Ada pengelola makam sihir Ken Abadi bernama Renatus Revol. Surara Haleston, pengelola penelitian sihir Ken S. Kaldo Gehenna, pengelola bakat sihir Ken Api. Agito Tairon, pengelola makhluk sihir Ken Naga. Sopina Bripia, pengelola teks sihir terlarang Ken Pengetahuan. Dan yang terakhir, yang telah menyerang Mas sebelumnya, bernama Orter Madel, pengelola daya sihir Ken Gurun. Orter berkata, karena Mas telah menyembunyikan bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir dan telah masuk ke Akademi Eston, maka Mas harus dihukum mati. Orter juga berkata bahwa itu adalah opini dari setiap visioner suci. Tiba-tiba saja sesuatu terjadi kepada Pak Pengadil yang sepertinya dia kerasukan. Dia mengatakan bahwa Mas adalah milik mereka yang merupakan Innocent Zero. Mereka juga mengatakan bahwa mereka telah menanamkan sebuah parasit kepada si Bapak Pengadil itu. Dikatakan bahwa parasit itu mengkonsumsi energi sihir, dan jika ada orang yang ingin mencabut parasit itu malah akan berpindah kepada orang yang telah mencabutnya. Dengan konyolnya, Mas malah mengikat parasit itu di dalam mulutnya. Setelah melakukan hal itu, Mas pun hendak pergi, akan tetapi Orter mencegahnya. Dia berkata bahwa dia tidak akan melepaskan Mas, karena peraturan tetaplah peraturan. Ternyata Pak Kepala Sekolah dan Rain datang ke sana juga. Wah, apakah yang akan terjadi kepada Mas? Saksikan kelanjutan episodenya hanya di channel On Comedy.